Dokter Asep ini jauh-jauh dari Kuningan ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan bicara minta izin pakai masker, kenapa? Iya, karena kan saya bekerja di rumah sakit, begitu. Sehari-hari saya bergaul dengan orang sakit. Saya ingin melindungi orang-orang terdekat dengan saya. Jadi gimana, pakai apa sekarang? Gak apa-apa kalau kan Gak kalau apa-apa. Baiklah hadirin sekalian. Ini ada buku apa nih, Dok? Alhamdulillah ada hari ini tanggal 29 Januari. Suatu hari yang sangat berharga bagi kami, bagi para santri-santri Darut Tauhid. Ya, pada hari ini sebetulnya saya pengen kejutan, nggak ketahuan mau siaran di bawah tadinya qadarullah, sholat di sini ketahuan sama AA. Jadi pada hari ini insya Allah kita akan launching buku 7 rahasia melejitkan sistem imun. Kalau rahasia tuh nggak boleh diketahui orang lain, kan? 7 Jadi rahasia melejitkan sistem imun, Masya Allah. ya, karena pada saat ini kalau kita lihat dari sejarahnya, ketika pandemi itu terjadi, maka penyebab pandemi itu hampir selalu ada terus. Ketika dulu kita disibukkan dengan flu Spanyol, sampai 50 juta orang meninggal, ternyata virus flu-nya itu ada sampai sekarang. Ketika kita disibukkan juga dulu dengan penyakit yang terkait dengan smallpox, ya, cacar. Sampai sekarang cacar itu juga ada. Nah, ketika mungkin anak cucu kita nanti berbicara masalah COVID, mungkin dianggap suatu, oh COVID ya tinggal tidur aja, makan yang banyak, mungkin tidak seheboh sekarang. Nah, oleh sebab itu penyakit virus apapun terapinya sebetulnya bukan obat, tetapi meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ketika berbicara meningkatkan daya tahan tubuh, maka kebanyakan berpikir itu hanya vitamin, vitamin C, vitamin D, berjemur, ya. Padahal kita tahu bahwa manusia itu paling tidak ada 3 aspek. Ada aspek jasad, tidak salah kita menggunakan vitamin, karena itu juga ilmu dari Allah juga. Tidak salah kita mengkonsumsi vitamin D, selenium, zinc, begitu ya, seng, karena itu juga ilmu Allah juga. Tetapi ketika itu hanya menjadi bagian yang utama, maka bagian lain seolah-olah itu tidak ada. Apa? Yaitu aspek kolbiah, di mana sistem imun itu bisa turun ketika seseorang sedang cemas, seseorang sedang futur, seseorang sedang mengalami gundah gulana di dalam hati, begitu ya. Dan ada aspek ketiga, yaitu aspek psikis. Ketika seseorang kehilangan harapan akan kesembuhan, maka imunitas juga itu menurun. Ketika seseorang diberitahu, Pak, penyakit ini mah obatnya seperti ini, cukup seperti ini, teman saya juga seminggu bagus. Saat itu obatnya belum diminum. Saat itu tindakannya belum dilakukan. Tetapi pada saat itu semangat hidup bisa melejitkan sistem imun. Jadi kita ingin membuat tulisan yang komprehensif, karena di sana insya Allah syarat akan penelitian-penelitian, lebih dari 100 riset yang dirangkum dalam buku itu dari aspek kolbiah, aspek psikis, dan aspek jasadiah, gitu. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, karena ini rahasia jadi saya harus menjaga rahasia, ya. Jadi lihat ini ada tulisan. Ini adalah ditulis oleh Dr. Asep Hermana SPB. SPB itu apa? Spesialis bedah. Finak itu kan itu Bayem bukan? Oh, Fellow Indonesia Collegium of Surgery. Apa itu? Jadi semacam sertifikasi bagi mereka yang telah lulus ilmu bedah dalam beberapa dekade, dalam beberapa tahun tertentu, gitu. Oh, dan master magister, alhamdulillah. Dokter Asep ini adalah
orang yang pertama kali ikutan pengajian tahun berapa dulu? 87, 88. Ya, beliau SMA 5, ya kan? Tuh. A juga SMA 5, tapi A sudah selesai lama dan beliau ikutan dari pengajian pertama lama, lalu sekarang udah jadi dokter dan kerjanya suka menyakiti orang lain, ya, ngebedah. Tapi dengan niatnya untuk menjadi jalan kesembuhan. Alhamdulillah. Dokter Asep ini juga aktif di Darut Tauhid dan di Kuningan. Kuningan tuh ada Eko Pesantren 3 dan beliau yang betul-betul menjadi motornya di sana. Ketika seorang tahu teori tentang berenang, teori bersepeda, teori berkuda, maka baru akan terasa manfaatnya jika pengetahuan tersebut diterapkan dengan cara berlatih. Ibarat makanan yang terhidang di meja, selengkap apapun menu, kalau tidak ditelan, maka hanya ngelel. Ya, nggak begitu tulisannya. Kalau tidak dikonsumsi, maka manfaatnya tidak ada, hampir tidak ada. Oleh karena itulah, ketika kita ingin meningkatkan imun, maka teori yang sudah didapatkan harus dilatih. Selamat berlatih, semoga imunitas kita meningkat. Rahasia dari Dokter Asep ini saya tahu, rahasianya bernama Siti Homsah. Siapakah dia? S-nya syukur, I-nya istighfar, T-nya tilawah, Ho-nya hope, Harapan. harapan, M-nya meal, makanan ya, dan SA-nya sanitary, ini ya, dan H-nya habits. Jadi Siti Homsah itu gabungan antara syukur, istighfar, tilawah, harapan, makanan, sanitari, dan kebiasaan hidup. Ini sengaja dibuat beragam bahasa supaya kita ini pengetahuannya meningkat gitu ya. Ya. Baik, karena ini rahasia jadi hanya itu saja yang bisa disampaikan hadirin sekalian. Gini nih dok, Ya. imunitas. Jadi memang tubuh ini, Masya Allah ya, Allah ciptakan tubuh ini luar biasa. Luar biasa nggak cukup. Dahsyat sekali karena kita aja yang hidup tuh nyaris tidak tahu banyak tentang tubuh ini ya. Spesialis bedah itu artinya ilmunya makin sedikit. Ya kan, tentang yang lain. Ya, betul. Ya kan? Dokter, guru besar itu berarti makin nggak tahu banyak di dalam bidang-bidang yang lain. Benar? Betul. Jadi luar biasanya tubuh kita ini sebetulnya sebelum ada kedokteran sekarang udah banyak nih orang yang hidup di zaman lalu. Tapi tahan terhadap banyak hal ya. Tanpa kedokteran sekarang ya kan. Terus ada yang nanya, kenapa itu adik-adik kita yang di jalanan itu kayaknya daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada anak-anak rumahan, apalagi anak mami misalkan ya, yang sedikit-sedikit diare, dikit-dikit disentri. Itu gimana tuh dok? Kan kenapa Tarzan juga tidak masuk angin? Ya. Sedang kita dikerok terus ya, enterwin. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat dari kenyataan fenomena seperti itu nyata adanya. Nah, ketika fenomena itu kita ingin menilai, maka fenomena itu kita harus alihkan dalam bentuk data. Sementara data kesakitan, misalnya anak-anak jalanan atau orang-orang dahulu yang belum mengenal rumah sakit, kita rasanya agak kurang data-data terkait itu. Terkait misalnya apakah betul anak jalanan itu lebih tahan
penyakitnya, atau misalnya ODGJ lebih tahan terhadap misalnya virus. Nah, ini suatu hal yang menarik. Ini juga fenomena kemarin ketika COVID. Betulkah orang ODGJ itu lebih tahan terhadap COVID? Nah, ternyata dari penelitian salah seorang sejawat kita, spesialis kedokteran kejiwaan, sama saja mereka juga rentan. Cuma ketika orang rumahan, ketika anak mami, anak sultan begitu sakit, ada datanya di rumah sakit. Tetapi ketika ODGJ atau orang-orang jalanan ketika mereka sakit, ya datanya mungkin tidak ada, tidak tertulis, tidak tercantum. Itu pertama. Jadi secara fisik itu ada kesamaan. Yang kedua, ketika kita berbicara orang yang sering terpapar akan suatu jenis penyakit, maka di sana akan terbentuk daya tahan tubuh sesuai dengan apa yang dipaparkan. Jadi mereka lebih terlatih dari segi imunitas. Nah, selanjutnya bagaimana dengan konsumsi gizi dan lain sebagainya? Ini memang tidak ada sekali lagi alat ukur dari fenomena tersebut menjadi data. Jadi agak sulit untuk kita bandingkan. Tetapi kalau kita lihat ya sahabat-sahabat semua, mereka yang hidup nyaris tanpa beban pikiran, nyaris tanpa beban hati, ternyata angka imunitasnya itu jauh lebih baik. Jadi seakan-akan ada satu hal yang menjadi pendorong besar sehingga sistem imun itu lebih melejit dibandingkan mereka yang pikirannya ruwet, banyak memikirkan, banyak beban di dalam hati, banyak beban di dalam mental. Nah, oleh sebab itulah kita kembali lagi bahwa yang namanya sistem imun itu bukan hanya fisik, tetapi di sana juga ada aspek kolbiah, ada aspek psikis. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW kan sepanjang hidupnya hanya 2 kali ya, 2 disebut 3 kali sakitnya. Berarti daya tahan tubuhnya luar biasa, karena masalahnya juga luar biasa. Jadi bukan tanpa masalah orang bisa tenang itu, tapi bisa mengelola pikiran dan hatinya menghadapi masalah, ya kan? Iya, betul. Kira-kira punya masalah tidak? Banyak kayaknya. Kok pakai kayaknya? Pasti hadirin. Oh, alhamdulillah ya. Diuji dengan ngurus pesantren begini, malam-malam santri tidak ada satu. Aduh, cari satu juga. Bagi orang tuanya itu luar biasa. Memang dari sekian ribu santri cuma satu ya. Nah, jadi yang disebut kata Dr. Asep tadi orang tenang itu bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena bisa mengelola pikiran dan hatinya menghadapi masalah. Ya, karena kalau gini nanti pada menghindar dari masalah, ingin tenang nggak bisa. Karena hidup kita pasti menghadapi berbagai masalah. Nah, Dok, ini sekarang kedokteran makin canggih. Sekolah kedokteran, sekolah farmasi, medis itu makin canggih. Obat-obatan canggih. Tapi rasanya tiap rumah tuh pada sakit tuh ya kan? Nyaris di rumah secara syariat ya ada yang sakit ini, sakit itu, macam-macam. Kenapa ini peningkatan ilmu, peningkatan ilmu kedokteran ataupun fasilitas ataupun obat-obatan kok tidak berhasil mencegah? Harusnya kan makin canggih ilmu kesehatan atau saraf rehat gitu ya. Tapi faktanya tiap rumah tuh banyak yang sakit. Ya. Bisa ketika ilmu pengetahuan itu makin maju, maka sakit ringan sekalipun terdeteksi. Mungkin sakit itu dulu juga sebelum ada ilmunya ditemukan terjadi. Contoh misalnya cancer.
kanker payudara. Dari dulu juga kanker payudara itu ada. Tetapi dengan meningkatnya pengetahuan baru ketahuan, oh seperti ini itu namanya kanker. Jadi sebetulnya penyakit kanker itu bukan penyakit ketika abad 18, abad 19. Memang baru diketahui namanya kanker itu abad 18. Dulu juga sudah ada. Contoh yang paling mudah, ada pandemi kurang lebih 250 tahun sebelum Masehi tercatat di dalam sejarah, mereka tidak tahu kenapa itu pada meninggal. Nah, baru ketahuan ketika terjadi wabah di Inggris, ternyata hampir sama dilihat dalam sejarah dengan 250 tahun sebelum Masehi. Baru ketahuan dengan ilmu, oh ini sebetulnya penyakit wabah, padahal dulu juga ada. Dengan adanya ilmu, maka penyakit yang tadinya tidak ketahuan menjadi ketahuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa saja ketika perubahan perilaku itu terjadi, kemudian juga lingkungan itu berubah, sehingga faktor risiko terjadinya penyakit itu pun menambah besar. Perubahan perilaku yang paling simpel misalnya para ahli hisab begitu, makin lama kan angkanya makin meningkat. Ketika itu terjadi, sangat wajar kalau angka kesakitan pun meningkat. Dan dampaknya kan bukan hanya para ahli hisab, tapi bagi mereka lingkungan sekitarnya. Ketika kita tahu bahwa di era industri tahun 18-an, ya, diciptakannya misal mesin uap, James Watt, semacam itu, maka polusi udara mulai nampak di sana. Penyakit terkait dengan lingkungan muncul juga di sana. Kemudian dari aspek lingkungan, dari aspek perilaku itu juga bisa menambah faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka morbiditas atau kesakitan. Jadi betul, makin tinggi ilmu, makin tinggi teknologi, ternyata berdampak juga makin tingginya morbiditas. Nah, oleh sebab itulah kita mengetahui apa faktor risiko dari lingkungan, faktor risiko dari kebiasaan, kita inventarisir supaya bisa kita intervensi begitu. Itu. Ada lagi yang ketiga, gaya hidup ya. Udah tadi yang kedua apa? Yaitu gaya hidup ya. Ya. Seperti makanan-makanan yang berpengawet dan mungkin dulu nggak terlalu banyak makanan berpengawet atau fast food. Iya, betul. Dan sekarang begitu mudah dan gaya hidup, pola makan, terus pola tidur gara-gara ada Pola internet, tidur, kemudian jadi lebih banyak duduk di depan komputer ya, sambil berbaring. Terjadi memang banyak penyakit itu karena perubahan zaman ini juga memancing selain penyakit yang ada dulu juga penyakit baru karena gaya hidup. Betul gitu? Betul, seperti misalnya ketika kecenderungan seseorang menggunakan gadget dalam jangka waktu lebih dari 4 jam. Itu telah kita bahas ya, terjadi gangguan tidur. Ketika gangguan tidur itu terjadi, maka di dalam tubuh yang namanya body repair, seperti perbaikan begitu ya, body repair itu juga akan terganggu. Masya Allah, amat sayang Allah kepada kita, ketika kita tidur sekalipun, Allah urus tubuh kita ini, Allah perbaiki ketika siang harinya terjadi kerusakan, Allah gantikan sesuatu yang aus di dalam tubuh kita ini pada malam hari. Allah turunkan hormon melatonin. Ketika kita sedang tidur sekalipun, nyenyak sekalipun, ternyata pemeliharaan Allah tak pernah berhenti. Allah perbaiki sel-sel yang rusak ketika kita makan terlalu panas. Malam harinya Allah perbaiki. Ketika sel-sel yang ada di dalam saluran pernapasan kena polusi, terjadi iritasi, Allah perbaiki. Ketika ada pengaturan di dalam tubuh ini karena perilaku yang gak bagus, Allah kembalikan pengaturan. Hormon melatonin itu mempunyai 2 manfaat, yaitu manfaat terhadap regenerasi dan manfaat terhadap pengaturan. Pada saat manusia tidur, hormon tersebut keluar, hormon tersebut istilahnya merepair body yang pada siang harinya terjadi gangguan. Wah, sayang Allah sama kita. Kemudian juga ketika kita lihat banyaknya orang yang mager, malas gerak seperti itu ya, yang terjadi
resiko peningkatan penyakit pembuluh darah vaskuler. Apakah itu dari mulai kelainan dari pembuluh darah di tungkai, kelainan pembuluh darah di daerah pelvis ya, di pinggang, jadinya varises, jadinya wasir, kemudian jadinya gangguan di vein trombosis dan lain sebagainya. Itu dari perilaku sedentari, malas gerak. Jadi betul begitu, dengan perilaku itu nambah resiko penyakit dan penyakit baru. Jadi bukan karena banyaknya ilmu lalu jadi banyak kita penyakit, ya memang ilmu juga dicari terus untuk mengatasi penyakit-penyakit ya. Nah, bagaimana nih korelasi keimanan dengan daya tahan tubuh nih? Baik. Ini sebuah pertanyaan yang mendalam kalau untuk dikaji. Pernah saya bikin tugas dalam kuliah gitu ya. Bagaimana hubungan antara keimanan, antara ikhlas hati ya, dengan masalah sistem imun. Sahabat-sahabat semua, di dalam tubuh manusia itu sedikitnya ada 3 sistem pengaturan, sistem manajemen. Yaitu ada namanya sistem saraf, kemudian yang kedua adalah sistem hormonal, dan yang ketiga yang imajiner, yaitu dari aspek hati atau aspek kolbiyah. Kebanyakan orang fokus di masalah sistem saraf dan sistem hormonal. Padahal hati yang sedang resah itu bisa berpengaruh terhadap otak untuk mengeluarkan ACTH, namanya itu adrenocorticotropin hormon, yang merangsang ginjal untuk memproduksi hormon adrenalin. Adrenalin ketika keluar yang terjadi adalah peningkatan denyut nadi, peningkatan kelenjar keringat produksinya, peningkatan produksi asam lambung, dan peningkatan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Itu dari hati. Nah, ketika kita berbicara masalah korelasi antara keimanan dengan sistem daya tahan tubuh, salah satunya misalnya ya, maka yang paling utama terjadi ketika seseorang misalnya satu aja sikapnya ridho atau syukur, yang terjadi adalah perubahan biomekanisme yang tadinya menolak atas kejadian dengan framing negatif. Misalnya framing negatif itu ada musibah, kecopetan, bisa ketipu begitu ya. Framing negatif seperti itu tidak bisa dikonversi menjadi sebuah nilai positif. Kalau kita istilahkan, tidak bisa kita mencari hikmah di balik kejadian itu, maka 80% otak manusia itu akan fokus pada menyalahkan, fokus pada mencari kesalahan-kesalahan, fokus pada keluhan dan lain sebagainya. Hanya 20% mereka akan fokus pada solusi. Tetapi jika mereka menerima framing negatif tersebut menjadi konversi menjadi suatu hal yang positif, oh mungkin ada hikmah di balik ini, oh mungkin Allah menginginkan sesuatu yang lebih besar dari proses penipuan ini, mungkin Allah ingin menampakkan. Andai kata kita bisa mengolahnya, maka kebalik tuh. 80% akan fokus pada solusi, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengendalikan keuangan perusahaannya, bagaimana cara dan lain sebagainya. Artinya sahabat-sahabat semua, dengan hal seperti itu beban psikis itu jauh akan menurun. Beban mental juga akan menurun, hati itu lebih tenang dan kembali pada sistem hormonal yang tadi saya kukuhkan tadi. Jadi yang tadinya keluarnya adrenalin yang dominan, sekarang yang keluar dopamin, oksitosin, sama endorfin. Jauh lebih berbeda itu dampaknya. Dan itu satu lagi, Ipin Upin. Ipin Upin. Oh. Baik, ini menarik Dok, punten ya. Kan Rasulullah tuh fit, bukan sehat ya. Bugar. Kalau sehat ya kita sehat, tapi belum ready to combat namanya ya. Kalau fit itu adalah di atas sehat. Bugar, ready to combat. Siap untuk segala. Nah, Rasulullah SAW benar-benar fit. Usia 60. 60. Tepat hari ini insya Allah. Saya nggak ngomong itu, Dokter Asep yang bicara. Tanggal 29 Januari. Ya sudah. Nah, usia 60
Rasulullah itu penaklukan Mekah nih. Futuh Mekah. Jadi perjalanan luar biasa dan naik keledai menaklukkan, dan sesudah itu usia di atas 60 tuh produktif. Peperangan dan peperangan zaman dulu bukan seperti zaman sekarang main drone ya, hanya telunjuk jempol. Pedang Rasulullah itu besar dan berat. Kalau saya harus bawa pedang itu kelihatannya boro-boro diayunkan ya, dipanggul aja sana sini. Belum baju besi beliau 2 lapis, dan helm zaman dulu tuh bukan seperti helm sekarang ya. Artinya fisiknya luar biasa. Kalau kita mendengar uraian dari Dr. Asep, korelasi antara iman itu bisa mengubah kemampuan kita dari menambah masalah menjadi menyelesaikan masalah. Contoh nih, nasi jadi bubur. Kamu sih nggak nurut, ini kebanyakan air. Kan udah diajarin, terus menyalahkan. Kebayang tidak yang bicara itu wajahnya senyum atau manyun? Matanya jadi enak atau enggak enak? Kamu enggak nurut, tuh lihat ya. Kalau udah gini gimana? Kita nggak bisa makan. Saya tuh nggak suka makan bubur, terus saja muter. Dan bubur tetap bubur. Tapi ketika mau bikin nasi ternyata jadi bubur, qadarullah. Ingin nasi sekarang jadi bubur, pasti ada hikmahnya nih. Kita nggak nyangka sekarang jadi tahu bisa bikin bubur. Rupanya air kalau lewat segini jadi bubur. Asik. Ayo kita jadikan bubur ayam spesial. Cari cakwe, ayam, kacang polong, kecap, seledri, sambar. Kita nikmati. Beda tuh suasananya. Dan suasananya juga jadi enak. Aduh maaf ya, saya kelebihan air, gak apa-apa. Kita dapat ilmu baru, pengalaman baru. Jarang-jarang kan kayak gini. Enak, itu menyehatkan. Betul? Ada ibu-ibu nih sedang jalan keluar dari Masjidil Haram habis sholat duha, sedang jalan tiba-tiba ada itu kotoran merpati kena jidat. Coba kalau emosi ya, kurang ajar, merpati ambil batu peletuk kena askar, bisa jadi masalah baru, bener? Yang mana merpati? Merpati siapa? Seenaknya aja kamu. Enggak jadi selesai. Itu rombongan merpatinya juga enggak tahu mana yang mules, ya kan? Tapi ibu ini menyikapinya innalillah wa inna ilaihi rajiun, qadarullah. Ya Allah, ini lapangan segini luasnya, kepala saya segini kecilnya. Kenapa engkau pilih yang ini ya Allah? Padahal kan tidak gampang. Burung, maaf ya, kotorannya kena ke kening ini rumit besar ini ya. Pertama lintasan harus sama, beda lintasan nggak kena. Yang kedua percepatan, antara kecepatan burung terbang dengan kecepatan jalan itu harus benar-benar berimbang kecepatannya itu. Karena ini cepat dikit lewat, ya nggak? Ini kelamaan lewat. Yang ketiga sudut elevasi, ya, sudut kemiringan antara pantat burung dengan kening kita. Oh ini serius tadi, ini masalah fisika nih ya, jangan main-main ya. Beda 1 derajat meleset itu. Ya, yang keempat kecepatan angin. Ini angin belok dia, bisa melenting ya kan. Dan yang paling rumit adalah tingkat kemulesan merpati. Ini berat sekali masalah biologi ini. Ya jadi gimana dia dia ngeden sambil terbang pada titik yang sama
Waduh, ini rumit ini. Kombinasi antara fisika, biologi, kemudian wah macam-macam. Dan ini burung. Nah, dengan keimanan cuma satu jawabannya, Allah yang mengatur. Ya, innalillah, Allah tahu. Otak saya ini otak yang kotor. Saya sering pikiran kotor, dia ganti mukena, dia bersihkan, dia balik ke masjid, nangis, tobat, ampuni. Nah, tangisan tobat itu memang perih, tapi melegakan. Ada tangisan yang perih tapi melegakan, itu tangisan tobat. Makanya orang-orang yang bertobat itu hadiah pertamanya adalah Allah legakan hatinya. Allah mudahkan urusannya. Tuh, musibah kalau disikapi dengan ini tepat gitu, maka berubah itu. Iya, memang iya, ya. Saya senang sekali ya dialog dengan Dr. Asep ini karena beliau dititipi ilmu dan data hasil penelitian. Sedang ya bagian ini aja ya, pelengkap penggembira ya. Nggak mau saya pelengkap penderita ya, pelengkap penggembira. Nah, tentang itu hikmah ridho terhadap. Maka gini dok, punten ya, kalau lagi sakit apa misalkan diuji apapun, yang pertama dilakukan adalah ya Allah saya ridho, saya terima ujian ini. Misal ada berita yang menyakitkan atau fitnah atau badan juga sakit ya, kelelahan, saya terima ya Allah, saya terima takdir ini, episode ini pasti baik, pasti sempurna perhitunganmu. Padahal itu lagi sakit ya, saya terima sepenuhnya. Ampun ya Allah, sekira sakit ini diundang oleh dosa-dosa saya, ampun. Beda lagi tuh fokusnya, jadi ke tobat. Dan yang ketiga adalah saya pasrahkan lahir batin ini ya Allah kepadamu. Engkaulah pemilik lahir batin ini. Saya pasrahkan sepenuhnya dengan segala karuniamu. Itu enak tuh hadirin. Itu berefek ke imun. Iya. Gimana? Kalau tinjauan dari kedokteran kejiwaan, itu yang disebut dengan spiritual coping namanya. Spiritual coping, nulisnya itu COPING, coping. Ya, jadi kemampuan untuk mengatasi, merubah dan mengkonversi hal-hal yang negatif menjadi sebuah nilai yang positif. Dan itu tidak mudah. Makin orang mendalami, makin orang hatinya itu terkendali, maka spiritual coping itu makin besar. Ketika spiritual coping itu dilakukan, maka dari penelitian itu bisa menurunkan kadar stres. Stresor itu menurun. Yang tadinya gundah gulana menjadi tenang. Dari tadinya mulai cemas menjadi, wah mungkin ini ada hikmah yang lebih besar. Dari tadinya dia berburuk sangka, mungkin Allah menakdirkan terbaik atas takdir terbaik, di mana pilihan kita itu belum tentu yang terbaik menurut Allah. Nah, yang terjadi sahabat-sahabat semua, ada dua mekanisme. Mekanisme pertama, ketika kita lihat dari kedokteran kejiwaan, tingkat stres sebetulnya itu suatu hal yang wajar ketika manusia itu terkena suatu hal negatif, suatu hal yang wajar. Karena apa? Karena stres itu adalah merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh. Contoh misalnya ketika kita kaget ya, megang sesuatu yang panas, maka stres saat itu. Kita dengan cepat mengambil tangan kita itu ya. Kalau misalnya enggak stres, tenang-tenang aja taunya melepuh kan tangannya. Jadi itu suatu hal yang wajar. Tetapi stres itu ketika dikelola, maka harus turun kadar stresnya. Ketika stres itu turun, maka jalan dari pathway namanya ya, tidak akan masuk ke dalam sindrom adaptasi umum namanya itu. Sindrom adaptasi umum itu adalah sebuah kondisi manusia itu terus-terusan menggenggam stresor yang ada di dalam hati dan tidak terlepas. Ada residu. Makin lama
residu itu makin banyak tidak bisa mengelola masalah dan tidak mengkonversi, maka akan makin banyak beban stresor. Sehingga dia bisa jatuh pada keadaan depresi. Ya, setelah keadaan depresi itu akan berlanjut tuh. Ya, jadi mudah tersinggung, jadi mudah sakit. Secara hormonal yang meningkat adalah hormon epinefrin, norepinefrin namanya itu. Kalau kita rekam dalam gelombang otak, di sana itu banyak gelombang beta dan gelombang theta. Itu melambangkan apa? Melambangkan aktivitas otak yang memang kadang waspada gitu ya, kadang cemas. Pada orang yang tenang dengan hormon endorfin yang banyak, gelombang yang muncul adalah gelombang alfa, begitu ya. Nah, di sanalah terjadi, kalau kita istilahkan mungkin gelombang ketenangan itu yang menyebabkan sistem pertahanan tubuh itu lebih sensitif, kemudian sistem pertahanan spesifik kita itu lebih mudah untuk dibentuk, dan sistem imunitas yang umum, yang humoral, yang seluler, itu juga bisa dampaknya itu lebih besar. Jadi kalau Ibnu Sina mengatakan bahwa yang namanya ketenangan itu adalah setengah dari obat, bukti ilmiahnya adalah itu diantaranya. Udah? Ya, betul. Nah, tubuh ini 70% atau entah berapa yang aslinya, nanti dokter yang periksa ya, adalah cairan. Nah, air ini Profesor Dr. Masaru Emoto dari Jepang ya mengadakan penelitian yang sangat banyak, yaitu cairan itu molekulnya itu bisa menjadi sangat kristal yang indah. Itu berbagai penelitiannya, beliau menemukan bahwa ayat-ayat Quran Asmaul Husna itu membuat kristal molekul air itu menjadi sangat bagus ya, artinya menjadi optimal. Jadi kalau kita banyak berzikir, zikir dengan zikir yang ikhlas, benar dan ikhlas, secara syariat ya, itu molekul-molekul tubuh kita itu yang air itu akan menjadi sangat optimal fungsinya. Kan cairan ini, darah tuh cairan, otak cairan ya. Berarti memang zikrullah itu secara fisik akan juga membuat baik ya. Sel-sel tubuh juga kan mengandung cairan ya kan. Sel-sel itu nanti akan jadi bagus, secara fisik bagus, hati bagus. Jadi memang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Ini adalah korelasi antara iman dan imun yang sangat erat, adalah seberapa banyak kita zikrullahnya. Iya, betul. Penelitian yang dilakukan di Turki, menurut saya ini penelitian agak unik begitu ya. Ada 2 kelompok mahasiswa, satu kelompok diberi intervensi satu istighfar. Di buku ini insya Allah saya cantumkan juga. Satu kelompok dilazimkan untuk istighfar dengan 3 syarat, yaitu mereka mengingat kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian menyesali, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi dan menyertai dengan perbuatan baik. Satu lagi tanpa intervensi. Nah, setelah 40 hari disuntikanlah vaksin hepatitis B. Jadi vaksin berupa virus yang sudah dilemahkan. Diteliti itu di laboratorium. Hasilnya mereka yang melantunkan istighfar, respon imunitasnya itu kurang lebih 3 kali lebih baik. Masya Allah, saya merinding kalau dengar lihat seperti itu tuh ya. Jadi betapa hal-hal yang ayatnya kan seperti yang katakan tadi, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Kan istighfar itu sebagian dari zikir, salah satu jenis zikir. Ternyata Allah limpahkan ketenangan dan itu berdampak nyata pada sistem imunitas kita secara laboratorium, secara fisik, begitu ya? Itu ada di buku ini hasil penelitian. Ada 2 di buku ini saya cantumkan. Bagaimana cara mendapatkan buku ini? Ya,
Ini teknik penjualan ya. Ini beliau ini kalau bikin buku sukanya tuh ya banyak, bukunya sederhana tuh ya, tulisan-tulisannya tuh banyak gambarnya, banyak kotak-kotaknya. Ini siapa sih yang bagus begini bisa bikin seperti ini dengan tim juga ya? Ya, ada tim layoutnya. Lalu banyak hasil penelitian itu yang membuat selain ayat-ayat Quran, hadis Rasul juga penelitian ilmiah. Ini membuat nambah yakin. Gimana kalau pengen buku ini dok? Kemana nih? Ada enggak ya tim? Mungkin dari tim bisa informasikan. Oh, MK Afiat ada di 0888 02 800 800. Wow, ini nomor ganteng nih ya. 0888 02 800 800. ya. Wah, Jadi buku ini terdiri dari 400 halaman. 400 halaman. Tapi jangan jangan 400 tebal amat, enggak. Ini bahasanya bahasa yang mengalir. Bahasa ilmiahnya insya Allah sudah kita konversi kepada bahasa keseharian. Dan ini terdiri dari 300 halaman materi. Jadi makanya bukunya ini 2 muka nih, 2 muka. Bolak-balik Ya, gitu. bolak-balik. Satu buku di depan itu 300 halaman kaitannya dengan cerita dan teori. Satu lagi karena buku ini harus dilatihkan, di baliknya itu adalah latihan-latihan yang bisa dilakukan setiap hari. Contoh di sini misalnya ada bab tentang syukur. Di belakangnya itu ada latihan tentang syukur. Latihan syukur hari pertama. Kewajiban dia mengingat apapun yang telah diterima, hari pertama misalnya latihan syukur ya, yang telah diterima sejak dia sadar. Ya Allah, terima kasih pagi ini telah dibangunkan. Ya Allah, terima kasih pagi ini ternyata saya bisa masih melihat cahaya. Ya Allah, terima kasih saya ternyata masih bisa mengenali ibu, bisa mengenali anak. Ya Allah, terima kasih ternyata kaki saya masih bisa diangkat, masih bisa berjalan. Ya Allah, terima kasih ternyata saya masih bisa buang air kecil. Betapa banyak orang yang tidak bisa buang air kecil karena ginjalnya rusak dan harus cuci darah. Terima kasih ya Allah. Nah, di antara latihan seperti itu ya Bu ya. Kemudian di hari kedua juga ada latihan dan sebagainya. Dan sahabat-sahabat semua, nanti buku ini bisa diperoleh plus ada nanti kartu akses untuk latihan mandiri. Di mana kartu akses ini nanti akan bisa mengakses website, ya. Ada video-video di sana, termasuk video AA untuk latihan-latihan harian. Ada tentang syukur, ada tentang istighfar, kemudian juga di sana ada tentang tilawah, ada juga tentang hope, harapan, dan lain sebagainya. Jadi nanti ada kartu akses untuk bisa masuk ke dalam website. Website apa? MK Afiat. MK Afiat nanti. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, tidak terasa nih sudah hampir 1 jam. Kalau AA merekomendasi silakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kita memperlakukan tubuh kita ini dengan benar ya. Masya Allah, jazakallah. Kita buka pertanyaan. Bagi yang mau nginap di Darut Tauhid, banyak yang nanya, penginapan Darut Tauhid gimana aja? Ada beberapa jenis. Satu cottage. Cottage ini rumah-rumah kayu, di sini di dalam pesantrennya jumlahnya 23 kamar, 2 lantai. Bagi yang ingin suasana kayu sana. Ada MK Guest House. Barusan saya nginep di sana juga. Nginep di sana, ya. Enak kan? Enak, alhamdulillah. Harus enak ya. Iya. MK Guest House ini adalah guest house ya. Adalah kamar-kamar yang ditata sedemikian rupa, simple seperti rumah Jepang ya, sederhana. Ada satu lagi yang bagus lah ini ya, kalau tidur di sana suka sayang gitu di kasurnya, karpetnya juga tebal, suka sayang, anduknya bagus-bagus, jadi suka pakai anduk kecil aja, nggak tega ya. Namanya Cinnamon
butik syariah di Pas Ledeng itu Setiabudi. Itu hotel betulan bintang 4 tersertifikasi. Insya Allah tiap waktu sholat azan berkumandang bisa melihat TV live tentang Ka'bah. Insya Allah di sana bagus. Itu kurang lebih 7 lantai. Di puncaknya itu bisa ada rooftop yang melihat kota Bandung dari atas. Saya tahu berapa harganya, bisa diskon enggak? Nah inilah salah satu tradisi ya, pertanyaan rutin, ada apa tuh pengen diskon. Ini ada toko sepeda, diskonnya berapa? Nah jiwa duafa itu ya, jiwa fakir itu harus kita hilang. Itu yang membuat kita awet dalam derita. Itu imunitas turun. Loh serius? Drop karena pakai tegang. Takut nggak ada diskon ya kan? Halo? Saya kira wajar lah ingin diskon-diskon itu ya. Tapi kalau ingin imunitas meningkat, justru kalau ada usaha umat seperti ini maunya nambah. Cobalah jangan diawetkan ya jiwa fakir, duafa. Ini kalau nanya nih ya, acungkan tangan yang ingin gratis ini, Cung. Tuh ya, santri udah tahu ilmunya. Santri pasti nggak mau ngacung karena harga diri katanya Pak. Tapi jiwanya sih ingin ngacung hadirin, cuman malu dia. Ayolah kita latih ya bahwa keberuntungan kita tuh bukan diskon. Kita kan ada yang nawar tuh berapa Bu beli kerudung 60.000, rugi. Saya 40.000 loh. Itu modalnya 45.000. Tapi merasa sukses. Ya, lihat tukang dagang struk gara-gara ditawar olehnya. Jadi ada sebuah kebanggaan kita tuh menzolimi orang lain tuh. Inilah yang bikin imun menurun. Harus diteliti tuh penurunan imun akibat tawar-menawar ya, agresivitas penawaran. Karena Rasulullah SAW kalau beli sesuatu seperti nyewa atau ke unta itu ya, Rasulullah udah enggak ditawar, dikasihin untanya sesudahnya. Kan yang membuat bahagia itu membahagiakan orang lain. Bukan ingin bahagia baru bahagia, salah. Kalau kita ingin dibahagiakan nggak akan bahagia. Itu turun imun tuh. Bahagia itu dengan membahagiakan. Ketika ingin diberi, ingin disayangi, ingin dihormati, itu pasti neken ke sini tuh. Kecuali di-nya ke Allah, ingin disayang Allah, diberi oleh Allah, tenang. Tapi kalau di ke makhluk, neken, harusnya ingin memberi, ingin menyayangi, ingin menghormati, itu yang bikin bahagia. Ini ditulis di sini tambahannya nanti sedikit ya, penambahan imun rahasia ke-8 ya. Terima kasih sahabatku yang baik. Ada closing statement Dr. Asep sebelum meninggalkan acara yang panah ini? Iya, jadi sahabat semua, di dalam lingkungan yang telah ditakdirkan Allah seperti ini, di mana ada potensi bahaya dan kita sudah tahu ilmunya, maka salah satu yang terpenting adalah kita meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita. Ketika kita berbicara sistem pertahanan tubuh kita, maka ada 3 hal yang tiga-tiganya itu harus kita optimalkan. Aspek kolbiah, aspek psikis, dan aspek jasad. Gitu kan. Ruhiyah, psikis, dan jasad. Saya masih kurang paham psikis dengan ruhiyah bedanya apa? Betul. Ini juga pernah menjadi diskusi yang sangat panjang. Bukan? Yang pendek aja kan, beberapa menit lagi. Ya. Jadi kalau kolbiah itu lebih pada aspek ruhiyah ketika manusia itu sejak penciptaan. Kalau aspek psikis, di sana itu ada faktor interaksi antara pikiran dengan lingkungan. Mungkin pendeknya seperti itu, walaupun banyak persamaannya.
Udahlah, nggak usah dipermasalahkan. Yang penting Ya, ya, imun kita meningkat. Itu kan udah nggak ngerti, banyak tanya, pusing, terima aja apa yang ada itu. Insya Allah hadirin sekalian ya. Terima kasih dok. Itu kalau mau ikutan pelatihan masih ada pelatihannya enggak? Pelatihan teman-teman mungkin nanti bisa posting ya untuk pelatihannya, mangga silakan di website sama di mkafiat.com sama mkafiat.id nanti. Ya, silakan dimanfaatkan. Ini di media sosial sudah selesai waktunya. Jam 6 teng, dan bagi yang masih mau konsultasi dengan Dokter Asep, masih dibuka kan ya dok? Enggak. Ya, di Zoom ya. Bagi yang mau konsultasi dengan penyakit lahir, penyakit batin, dan penyakit akal, ada penyakit akal, silakan gabung di Zoom. Tolong kasih tahu ini Zoom-nya ya rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Dede Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Dede Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Seruat, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling itu akan dijamin. Ada ruang pertemuan di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.